Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2007. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang paling mudah kita perhatikan adalah dari tongkrongan atau dudukan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, apabila posisi mobil miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di suspensi. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya, seperti itu. Oke. Nah, untuk permukaan bodi atau bagian bodi yang perlu kita perhatikan ada dua hal. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan atau sambungan ya, sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nutnya ini kita perhatikan. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia posisi nutnya itu jaraknya masih presisi antara kiri dan kanan, seperti itu. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi mobil yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek-objek atau benda di sekeliling mobil yang memantul di permukaan bodi. Pastikan bahwa dia pantulannya itu masih lurus, tidak bergelombang. Karena apa? Karena kalau pantulannya sudah bergelombang atau tidak lurus lagi, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena benturan atau tabrakan, seperti itu. Oke, jadi kita kelilingin mobil, kita perhatikan secara keseluruhan semua komponen bagian-bagian yang ada, baik lampu, terus kaca, terus habis itu juga velg, bagian-bagian yang lain. Nah, ini dia bannya juga kondisi juga masih lumayan ya, masih lumayan tebal. Bagian depan juga masih lumayan tebal, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita coba keliling mobil, kita perhatikan, kita cek secara keseluruhan semua komponen-komponen atau bagian-bagian yang ada di bagian luar. Oke, nah jika kita pastikan mobil kondisi sudah aman, nah berikutnya kita periksa di bagian belakang ya. Jadi Toyota Vios ini dia sudah keyless entry dan start stop engine button, seperti itu. Oke, nah kita bisa buka lewat remote atau pencet tombol di pintu. Oke, nah sekarang kita buka mobil ya. Oke, kita periksa bagaimana dalam mobilnya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, seperti itu. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena pedal berbanding lurus dengan pemakaian, seperti itu. Oke, pemakaian atau kilometer. Nah, terus habis itu juga di masing-masing kolong jok juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa di masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita sudah pastikan sudah aman, nah sekarang kita periksa di bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah instrumen dari dalam kendaraan. Nah, pastikan bahwa instrumen yang ada di dashboard kondisinya masih oke, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Nah, terus habis itu kita juga periksa di bagian agak gelap. Nah, plafon, kondisi plafon bagaimana, masih bagus atau tidak. Nah, terus habis itu di kondisi jok juga kita perhatikan masih oke atau tidak. Nah, dia joknya ini masih bawaan pabrik ya, orisinil. Bahannya dia bahan samping-samping ini ada bludru dan ini fabric ya, kain, seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita memilih mobil bekas, interior itu termasuk salah satu yang penting kondisinya. Karena apa? Karena sebagian besar kita yang membeli mobil akan berada di dalam mobil, merasakan dan menikmati kondisi mobil. Oke. Nah, setelah kita cek interior aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, tapi sebelum kita nyalakan mesin, coba kita buka kap mesin, kita periksa di mesin itu pertama di bagian atas, bagian bawah apakah ada rembesan atau tidak. Terus habis itu bagian kaki-kaki juga kita periksa
apakah ada rembesan atau tidak. Nah terus habis itu juga di mesin juga kita cek level oli, terus kondisi olinya bagaimana, terus habis itu radiator coolant-nya, terus level sama kondisinya bagaimana. Nah jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah ini karena dia start stop keyless, keyless ya. Nah jadi kita tinggal taruh aja ya, mungkin saya taruh di sini. Nah sekarang kita coba nyalakan mobil seperti itu. Nah ini tombol start stop engine buttonnya ya, oke. Nah sekarang kita nyalakan mobil. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa mobil ini nyala jreng ya, secara jreng langsung nyala. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat-sendat, berarti ada kemungkinan yang pertama di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah terus habis itu getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Dan yang kedua dari posisi duduk kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim masuk ke dalam kabin mobil. Karena kalau dia getarannya berlebih, berarti ada kemungkinan bisa jadi di engine mountingnya bermasalah, atau mesinnya pincang, atau bisa ada hal-hal lainnya yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah di Toyota Vios ini dia bangku bagian supir sudah dilengkapi dengan adjustable ini ya. Jadi kursinya bisa di adjust tinggi rendahnya, selain di reclining sama maju mundur seperti itu. Oke. Nah sekarang kita coba periksa mesin ya. Nah ini buat buka kap mesin. Nah di sini buat buka bagasi, sama di sini buat buka tangki bensin. Nah seperti itu. Oke. Nah terus di sini ada kantong penyimpanan tertutup, mungkin bisa buat taruh koin. Nah terus di sini ada bisa dipencet, ada cup holder. Nah cup holder pas di kisi-kisi AC ya, AC juga masih dingin, kita cek. Nah kisi-kisi AC untuk menaruh minuman sehingga minumannya bisa masih tetap segar ya, segar dan dingin. Nah tapi sini ada lecet pemakaian ya, karena mungkin botol bergesek antara botol atau gelas seperti itu. Oke. Nah terus habis itu kita lanjut ke sini ya. Oke. Oh ya, sama ini lupa saya. Nah ini dia spionnya sudah elektrik dan dia sudah retract juga. Nah kita bisa lihat, nah ini retractnya masih berfungsi ya. Nah ini yang sebelah kiri, nah masih berfungsi seperti itu. Oke. Nah di sini untuk pengaturan power window. Nah ini buat pengaturan power window seperti itu. Nah di sini buat central lock. Nah di sini buat mati nyalakan power window. Nah terus habis itu juga door trim perlu kita periksa. Nah di sini kondisi door trim juga masih bagus, masih oke. Untuk ukuran tahun 2007 ya, seperti itu. Nah oh iya saya lupa, kita periksa juga di kilometer dulu sebelum kita periksa ke depan. Nah mobil ini kilometernya di 187.000. Berarti mobil usianya 5 tahun, berarti pemakaian sih tidak sampai 15.000 ya. Jadi masih cukup oke. Nah terus habis itu di sini ada gantungan servisnya, servis terakhir. Nah servis berikutnya di 188.000 nanti. Nah terus habis itu juga masih lengkap juga Viosnya ini. Jadi masih ada nih buku servis, masih ada. Dia ada berkalanya di Toyotanya kalau nggak salah sampai di 54.000 ya. Berikutnya dia servis di bukan di bengkel Toyota. Nah dia buku manual juga masih ada. Oke. Nah seperti itu. Pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer terus habis itu kondisi fisik dengan rekod servisnya itu sesuai. Seperti itu. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi. Nah di pintu, nah pintu juga kita perlu cek nih, ini di sini ada di samping-samping nih, ini ada sealer pintu. Nah sealer pintu ini kita cek kondisinya bagaimana. Kenapa? Karena kalau sealer pintunya itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealer di pintu itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu reparasi. Nah sekarang kita periksa mesinnya ya. Oke. Yes. Nah Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan.
Nah, untuk memastikan kondisi mesin masih oke, yang pertama kali kita pastikan adalah suara mesin. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih beraturan, konstan, dan suaranya juga halus. Nah, terus habis itu untuk getaran mesinnya juga, mesin yang bagus, dia getaran mesinnya juga masih minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, yang pertama kali kita periksa, nah di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu di bagian sini jangan sampai ada cat ulang atau ada ketokan segala macam. Nah, di sini juga apron di bagian depan juga kita periksa, pastikan bahwa dia aman, tidak ada ketokan ya. Di sini samping-samping juga di bagian-bagian lekukannya kita periksa, pastikan bahwa mobil kondisinya masih oke ya, bagian lekukan-lekukannya. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan dari komponen metal mesinnya, baik baut, terus bagian-bagian lain jangan sampai ada karat, dan juga jangan sampai ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan atau susah terjangkau oleh tangan. Biasanya itu susah untuk dibersihkan seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga di sini juga ada fan listrik ya buat pendinginnya. Jadi fan listriknya juga kita periksa kondisinya masih berputar secara normal atau tidak. Nah, mesin sudah kita periksa. Nah, sekarang kita periksa ke bagian-bagian yang lainnya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal bandel ya, karena mesin mobil ini juga dipakai untuk taksi ya, jadi untuk limo, dan dia juga mesinnya dipakai untuk ras, kalau nggak salah ras, terus Avanza yang 1500, terus dipakai oleh mesin Yaris juga. Jadi untuk ketersediaan spare partnya juga masih berlimpah, terus perawatannya juga mudah dan murah, hampir setiap bengkel juga bisa menanganin Toyota Vios ini. Dan untuk ukuran tahun 2007 ya, jadi bentuknya juga masih dikatakan masih modern seperti itu, dan fasilitasnya juga termasuk yang lengkap di kelasnya, dan kenyamanannya juga tergolong oke ya. Nah, mungkin Toyota Vios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang coba kita periksa di bagian sini ya, bagian belakang, bagaimana posisi duduk sama apa saja yang ada di bagian belakang. Nah, oke, saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Nah, makanya Vios ini dipakai buat buat untuk taksi, karena salah satunya adalah space di belakang ini masih cukup luas. Nah, ini saya masih ada legroom hampir 1 jengkal ya, hampir 1 jengkal. Terus habis itu headroom juga masih ada sekitar 4 jari. Nah, terus habis itu di Toyota Vios ini bagian tengah memang belum ada senderan tangannya, tapi dia bisa bangkunya dilipat ke depan 40-60% untuk dapat space bagasi yang lebih luas ya, jika kita bawa barang-barang yang lebih besar seperti itu. Oke. Nah, terus di Toyota Vios ini juga kita periksa. Di sini ada di bagian sini tidak ada cup holder ya, di bagian bagian door trim. Nah, tapi di sini ada kantong penyimpanan. Nah, terus habis itu di sini ada gantungan ya, gantungan buat kita naruh barang atau plastik atau tas yang maksimal 4 kg. Nah, di sini juga ada cup holder ya, cup holder 1 seperti itu. Oke. Nah, terus kita periksa juga lagi nih door trim. Nah, kondisi door trim juga masih bagus. Nah, ini bahannya bahan fabric juga, kondisinya juga masih bagus. Nah, terus di sini sudah dilengkapi dengan child lock yang hanya dengan sentuhan tangan aja. Nah, di sini juga door trim sealer juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagasi. Oke, nah bagasi tadi bisa dibuka dari dalam atau bisa di sini juga ada pencetannya. Nah, mobil ini juga dilengkapi sudah dengan kamera mundur ya, tambahan opsional pemilik sebelumnya, dan di sini juga ada 2 sensor parkir. Nah, terus kita coba lihat di bagasi ya. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, nah bagasi ini juga ada sealer. Nah, jadi sealer di bagasi juga kita periksa kondisinya bagaimana. Terus di sini juga jangan sampai ada perbaikan seperti itu. Oke.
Nah, terus habis itu di sini juga nih. Ini biasanya yang kelihatan ini kalau misalnya ada perbaikan atau ketokan atau cat ulang seperti itu. Oke. Nah, terus bagasi untuk kapasitas small sedan masih cukup luas ya. Jadi mungkin tas golf masih bisa masuk, dan kopor juga, kopor besar pun juga mungkin masih kemungkinan bisa masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kita periksa di sini di bagian bawah ini ada ban cadangan. Ukurannya full size dengan velgnya sama seperti yang keempat roda lainnya. Nah, di sini juga untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah, di sini juga kita pastikan bahwa bagian ban cadangannya ini, tepat ban cadangan ini tidak bekas reparasi cat ulang, dan juga tidak ada karat. Karena apa? Kalau dia ada karat berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Oke. Nah, setelah kita periksa bagian bagasi, nah sekarang kita tutup bagasinya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ini buat tangki bensin yang ada di sebelah kiri ya, buat pengisiannya. Nah, sekarang kita cek di door trim. Nah, door trim juga kondisinya juga masih oke. Nah, di sini ini ada bekas lem aja, nanti bisa dihilangin. Oke, kondisi secara keseluruhan masih oke door trim. Nah, sealer di pintu juga kita periksa, juga kondisi juga masih oke. Seperti itu sealer ya. Oke, nah sekarang kita periksa di sini ya. Nah, kondisi jok juga bagian belakang juga masih oke. Nah, terus habis itu juga, nah ini dashboard ya secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan ya. Itu depan sebelah kiri, bagian penumpang depan. Nah, di sini kita periksa door trim juga kondisi masih oke. Nah, terus di sini juga sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, sekarang ini kondisi jok ya. Jok juga masih oke ya, kondisi jok bagian penumpang depan sama supir masih aman, masih oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam, kita lihat bagaimana kondisi dashboard. Oke. Nah, untuk setir, kondisi setir, kulit setirnya juga masih oke. Nah, walaupun karena agak sedikit sudah licin, tapi masih oke, tidak ada robek seperti itu. Nah, di sini juga ada pengaturan buat volume audio ya, walaupun radionya sudah diganti sama LCD TV, tapi dia fungsi volume segala macam masih berfungsi seperti itu. Oke. Nah, terus speedometer dia ada di tengah. Nah, terus di bagian sini AC. Ini AC juga kita cek juga masih dingin. Nah, di sini ada pengaturan buat jam. Pengaturan jam ini hazard, lampu hazard. Nah, di sini dia sudah diganti dengan LCD TV, bisa CD, MP3, DVD, sama radio, TV. Nah, terus habis itu di sini ada pengaturan AC. Jadi di sini ada kecepatan, ngatur kecepatan AC sampai 4 level. Terus habis itu di sini diputar bisa buat ventilasi luar dalam. Terus habis itu di sini buat arah semburan angin AC. Nah, terus habis itu di sini ada suhu. Nah, di sini ada suhu AC, di sini ada buat defogger belakang. Nah, ini dia matic ya. Jadi matic ada shift lock-nya, terus habis itu kecepatan rendahnya ada di L 2 sama 3. Seperti itu. Oke, nah di sini ada kantong penyimpanan terbuka kiri dan kanan. Bisa buat naruh handphone atau benda-benda lain. Nah, terus di sini ada power outlet buat ngecas HP bisa. Seperti itu. Nah, rem tangan. Nah, di sini juga jika kita mau periksa mobil tidak bekas banjir dari sini. Kalau dalamnya sudah ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus di sini ada kantong penyimpanan yang dalam ya, masih dalam ke dalam. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada dipencet bisa cup holder lagi. Ada cup holder lagi, jadi kiri kanan nggak rebutan kalau mau tetap mempertahankan minumannya tetap dingin. Nah, terus di sini ada kantong ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini bisa buat cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka juga. Nah, terus di sini juga ada nih buat naruh-naruh barang bisa nih. Oke, nah di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus apalagi ya? Oh, di sini lampu baca. Nah, di sini
Sun visornya sudah ada cermin sama ada tutupnya, tapi tidak ada lampu. Nah di sini juga ada tutupnya, tapi tidak ada lampu. Nah ini ada tambahan antena antena indoor ya, seperti itu. Oke, nah sama spion bisa diatur level kesilauannya pada malam hari. Oke, nah mungkin ini saja video dari saya mengenai Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2007. Apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus habis itu alamat, terus deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah bagi yang mau mencari pembiayaan atau kredit syariah. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih senyap atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu perpindahan maticnya responsif, masih halus atau tidak, dan karakter rasa berkendaranya juga kita bisa cek dengan kita test drive. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya. Nah terus jangan lupa juga follow kami di sosmed, di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus habis itu di TikTok sama di Twitter Zal Motor Channel. Nah oke, di akhir video ini saya juga akan memberikan playlist mengenai stok mobil-mobil yang tersedia ya. Terus habis itu playlist mengenai review mobil-mobil Toyota yang lainnya, serta playlist mengenai beberapa video tips mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga di share ke teman-teman, saudara, kerabat, keluarga yang membutuhkan mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.